Bapak Ibu, giliran saya sekarang yang akan menemani Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar tentang topik ketiga, tentang peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Jadi ini berbau bisnis ya, berbau ekonomi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik, saya mau mengajak Bapak Ibu sedikit flashback ke awal-awal COVID pandemi ya, di mana tepatnya di tahun 2020. Ya, waktu itu Italia lagi parah sekali COVID-nya dan kita tahu angka kematian, angka infeksinya itu luar biasa sekali. Italia sangat mengkhawatirkan. Dan tentunya bagi Bapak Paus ini hal yang mengkhawatirkan. Dan siapa yang mungkin Bapak Ibu ingat peristiwa ini, ya, peristiwa di mana Bapak Paus berdoa di St. Peter's Square atau lapangan Santo Petrus dan tidak ada audience, ya, di tengah hujan. Bapak Paus juga mungkin fisiknya juga nggak prima, belum lagi latar belakang ambulans bolak-balik bawa orang yang sakit ataupun bahkan korban meninggal. Ya, jadi ini sangat suasana waktu itu sangat mendukung sekali situasi yang mencekam. Nah, ada kutipan doa Bapak Paus yang bagus sekali ya pada waktu itu tepatnya tanggal 27 Maret 2020. Ya, Bapak Paus waktu itu kutipan doa Bapak Paus ini juga dipakai sama Bapak Kardinal dan timnya di KAJ untuk menyusun ardas. Ya, doanya seperti ini: Tuhan, Engkau mengundang kami untuk menjadikan masa penuh tantangan ini sebagai kesempatan untuk memilih. Wabah ini bukan hukuman daripadamu, melainkan kesempatan bagi kami untuk memilih. Memilih mana yang abadi dan mana yang akan lewat, memilih mana yang sungguh penting dan yang tidak penting. Jadi Bapak Paus mau mengingatkan kita bahwa ini bukan hukuman dari Allah, dan ini hanyalah justru malah satu kesempatan bagi kita untuk memilih. Dan bagi kita pada waktu awal-awal pandemi, situasi yang begitu mencekam saat itu, ini relate banget. Ya, karena memang mau ada uang, harta yang banyak, itu kayaknya sudah nggak relevan lagi, sudah kayaknya tidak begitu penting lagi. Karena COVID bisa saja menyerang kita dan bisa mengambil nyawa kita anytime. Nah, kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk merefleksikan ini kembali? Karena saat ini situasinya berbeda, Bapak Ibu ya. Pandemi PPKM udah dicabut, pandemi kesannya kayaknya sudah mau selesai gitu ya. Euforia di mana-mana. Tahun baru kemarin ramai sekali pada keluar negeri, pada ke Bali, pulang sekarang masih suasana euforia. Dikhawatirkan euforia di tengah umat ini bisa sedikit menutupi rasa prihatin, rasa peduli terhadap sesama. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu nanti di lingkungan mungkin bisa juga mencoba membangkitkan kembali dulu pemanasan ya supaya rasa kepedulian itu muncul. Oke? Dan seperti saya katakan tadi ini dipakai oleh Bapak Kardinal, Bapak Uskup kita dan tim untuk menyusun ardas kita. Kalau misalnya kutipan doa Bapak Paus tadi ini dirasakan kurang, bisa didorong lagi dengan beberapa data. Ya, tadi Romo juga sudah sampaikan bahwa ini ada beberapa data yang merupakan challenge kita, tantangan kita di tahun 2023 ini untuk mewujudkan tadi kesempatan kerja dan juga ekonomi ya, bisnis kecil dan segala macam. Nah, salah satunya yang pertama jumlah penduduk miskin. Tadi Romo udah sebutkan bahwa ada peningkatan ternyata dari tahun 2019 yang hanya 800 ribuan menjadi 2020 jadi 1 juta, 2021 jadi 1.100.000 ini di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Mengkhawatirkan. Ya, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua juga yaitu soal partisipasi angka kuliah. Jadi ternyata penduduk Jakarta yang seharusnya sudah kuliah itu banyak yang tidak kuliah. Yang kuliah itu hanya 40%. Ya, 40%-an, ya. Dan pendidikan tinggi, pendidikan kuliah ini penting. Kenapa? Karena survei berikutnya menunjukkan bahwa pengangguran di Jakarta ya, itu sepertiga lebih, kurang lebih 34%, itu lulusan SMK. Artinya apa? Sekarang SMK, lulusan SMK atau SMA sederajat sudah tidak relevan lagi. Nggak cukup ya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Apalagi tadi juga dikatakan oleh Romo, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu paling rendah, artinya paling susah cari kerjaan di Jakarta. Ya, nah bayangkan Bapak Ibu
saudara-saudara kita umat KAJ yang hanya lulusan SMA, ya bisa dibayangkan, mereka pasti sangat-sangat kesulitan mencari pekerjaan. Nah, inilah tugas kita, ya. Jadi mungkin dengan data-data ini Bapak Ibu bisa membangkitkan sedikit rasa kepedulian. Lalu juga kalau soal usaha kecil, kita bisa lihat data dari kementerian, ya kementerian yang mengurus UMKM, dikatakan bahwa di Jakarta sudah ada 1,1 juta pelaku bisnis UMKM. Itu 98% dari semua pelaku bisnis yang ada di Jakarta. Jadi 2%-nya itu corporate, grup-grup besar, tapi 1,1 juta itu pedagang kecil, UMKM. UMKM kalau menurut pajak 4 miliar ke bawah. Ya, berarti sampai bahkan yang kecil, ya mungkin pedagang asongan, yang punya warung dan toko kelontong dan lain sebagainya. Ya, nah belum lagi ada penambahan rencana pemerintah mau menambahkan 1 juta pengusaha lagi, ya UMKM lagi sampai tahun 2024. Artinya apa ini? Ini tantangan. Ini satu persaingan makin ketat berarti, Bapak Ibu. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di umat di KAJ, ya saudara-saudara kita umat KAJ yang mungkin nggak ngerti soal bisnis, nggak tahu mau jualan di mana, boro-boro mau jual online dan lain sebagainya, ini sangat harus kita bantu. Belum lagi tantangan berikutnya tahun politik. Memang pemilunya masih tahun depan, tapi imbasnya udah terasa sekarang. Dan juga ya KAJ juga sedang mendorong, ya Komisi PSE sedang mendorong bagi kita-kita ini yang masih yang lebih lumayan, yang punya usaha, pelaku bisnis, kalau bisa bisnisnya itu sekarang mengarah kepada sociopreneurship. Artinya apa? Bisnis yang tidak melulu mikirin untung. Ya, tapi justru kalau bisa pikirin juga masyarakat, nggak usah jauh-jauh, yang sekitar tempat usaha. Ya, artinya kalau perusahaan kita makin untung, harusnya masyarakat di sekitar kita juga makin sejahtera, terbantu oleh kita. Dan juga lingkungan, jangan lupa. Oke, nah beberapa data ini mungkin bisa Bapak Ibu juga sampaikan di pertemuan lingkungan supaya lebih tergugah lagi. Oke, nah berikutnya, supaya pembahasan Bapak Ibu nanti di pertemuan lingkungan itu nggak kemana-mana, kita harus fokus, Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa? Contoh, kalau misalnya kita lagi bahas kesempatan kerja, tolong fokuskan ke umat KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kalau soal usaha kecil, ya membantu usaha kecil, tolong Bapak Ibu fokuskan ke yang omsetnya 1-10 juta, artinya usaha mikro. Ya, dan tolong fokuskan aja yang ada di sekitar kita, nggak usah ngelebar kemana-mana. Ya, jadi ada toko kelontong dekat kita, atau ada warung kecil, ya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu survei dulu. Ya di paroki ada nggak ada gerakan-gerakan ini nggak? Ayo kerja, ayo kuliah, sabuk, ya koperasi union, koperasi kredit atau union kredit union itu ada nggak di paroki? Ingat Bapak Ibu, ini yang punya acara yang pemeran utamanya itu sebenarnya Komisi PSE, ya Pembangunan Sosial Ekonomi. Jadi artinya pasti yang diharapkan oleh Komisi PSE adalah meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi umat KAJ. Bukannya Komisi PSE mengharapkan umat KAJ makin cinta kitab suci atau makin suka rajin baca kitab suci. Karena memang ranahnya, kalau kami dari K3S memang sifatnya membantu materi. Tapi Bapak Ibu harus ingat, jadi yang disiapkan bukan tafsir-tafsir kitab suci yang dalam-dalam, bukan. Tapi Bapak Ibu tolong survei data. Ada berapa orang yang butuh kerja, mungkin ada berapa usaha kecil yang harus dibantu, usaha mikro. Lalu juga tanya paroki, ada gerakan-gerakan apa di PSE-nya. Dan itu bawa, promosikan ke pertemuan lingkungan. Itu yang fokus yang perlu dipikirkan. Yang keempat, bagi umat, kalau Bapak Ibu bawa ke lingkungan yang kebanyakan umatnya itu mampu, yang punya pelaku bisnis, tolong dorong ke arah supaya lebih bersifat sociopreneurship tadi. Ya, pikirin tentang masyarakat di sekitarnya. Misalnya punya restoran, kalau sampai udah malam mau tutup, makanannya masih banyak, ya bisa diatur, dibagi dengan masyarakat yang memerlukan. Seperti itu. Dan yang terakhir, fokus kita, tolong jangan keluar dari kutipan kitab suci, ajaran sosial gereja yang sudah ada di buku.
Ya, nggak usah lari kemana-mana, fokus saja pada yang ada di buku panduan, Bapak Ibu. Dan tolong ajaran sosial gereja ini lebih dikedepankan. Karena ini yang sedang digalakkan dalam Ardas 2022 sampai 2026, itu ajaran sosial gereja ini. Oke, itu kira-kira fokus kita supaya nggak kemana-mana pertemuan lingkungan nanti. Ya, nah kita sekarang lihat coba alur pertemuan. Di awal-awal setelah doa pembuka, lagu pembuka dan segala macam, kita mulai masuk ke kisah bermakna. Di topik ketiga ini, kisah bermaknanya saya ambil dari kisah seorang Pak Musriato, itu pelaku toko kelontong. Dia punya toko kelontong di saat di saat lagi pandemi, itu drop banget, luar biasa. Dia putar otak, singkat cerita, dia sama istri berhasil, dia bikin keripik pisang. Dan dia jual, dan laku ternyata. Dan kebetulan dia tergabung, toko kelontongnya tergabung dalam sebuah paguyuban. Ini juga bagus nih ya, ide yang bagus, paguyuban atau macam-macam koperasi gitu. Lalu dijual, dititipkan di toko kelontong yang lain. Juga di kota-kota lain. Wah, pokoknya sukses keripik pisangnya. Nah, ini hebatnya Pak Musrianto, dia tidak simpan sendiri, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan? Dia kumpulin ibu-ibu di sekitarnya, ya, yang nggak ada kerjaan, yang habis dipecat atau memang lagi jualannya juga sepi, bantu goreng keripik pisang. Atau mau bikin keripik-keripik yang lain silahkan. Dan dia bantu jualkan. Jadi ini satu contoh yang bagus Bapak Ibu. Pak Musrianto ini nggak mikirin diri sendiri juga, ada untung, tapi dia juga pikirin socialpreneurship. Nah ini setelah Bapak Ibu punya ceritakan kisah bermakna ini, Bapak Ibu juga bisa sharing. Ya ini kan waktunya sharing, habis itu sharingkan pengalaman, mungkin ada cerita yang sama di lingkungan Bapak Ibu, atau ada ide yang bagus, ya, yang mirip-mirip, atau yang lebih bagus. Silahkan disampaikan di pertemuan lingkungan itu. Sumber yang kedua, sumber inspirasi kita adalah dari kitab suci. Ya, kitab sucinya nggak banyak-banyak, karena ini kembali lagi, walaupun saya orang K3S, tapi tetap hanya dikasih jangan terlalu banyak. Ya, jadi ini hanya satu ayat saja, yaitu dari Imamat 25 ayat 35, saya bacakan. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, ya, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi ini udah jelas ya, nggak perlu ditafsirkan jauh-jauh. Intinya kita tidak boleh ada saudara kita yang ketinggalan. Umat KAJ tidak boleh ada yang ketinggalan. Bonum commune, ya, kesejahteraan bersama. Nah, tapi yang penting di dalam di dalam ayat ini Bapak Ibu adalah kalimat yang terakhir. Supaya ia dapat hidup di antaramu. Artinya bertahan hidup. Sustainability harus dijaga. Artinya apa? Artinya kita nggak cukup itu cuma ngasih sembako, ya, 1 bulan, buat 1 minggu, 1 bulan, habis itu udah. Tapi kita pikirkan, ya, metode apa yang sering disebut kasih pancing, jangan kasih ikan. Ya, jadi ajak dia, carikan dia pekerjaan, atau kalau usahanya lagi sulit, kita bantu usahanya. Ya. Lalu yang last but not least adalah ajaran sosial gereja. Di topik ketiga ini saya pakai 2 dokumen, yaitu dari Paus Yohanes ke-23, itu ensikliknya Mater Dei Magistra, et Magistra, dan satu lagi dari Paus Yohanes Paulus kedua, itu ensikliknya Laborem Exerces. Apa isinya? Yang pertama saya kutip dari Bapak Paus Yohanes 23, itu intinya, ini ditulis di tahun 61, ya. Bapak Ibu bayangkan, waktu itu kapitalis itu lagi merajalela, tapi Bapak Paus, gereja Katolik, ya, itu udah mendorong itu ekonomi yang sungguh-sungguh sifatnya socialpreneurship. Karena dikatakan di sini pelaku bisnis, ya, pebisnis itu jadi melakukan bisnis juga sama dengan pelayanan. Ya, Bapak Ibu, itu satu. Dan melayani apa? Melayani masyarakat. Masyarakat yang mana? Nggak usah jauh-jauh. Masyarakat di mana, dikatakan di situ yang digaris bawahi ya, masyarakat di mana mereka berusaha. Oke? Nah, lalu dokumen yang kedua yang kita ambil sama, masih dari dokumen yang sama, Magistra itu, Mater et Magistra. Ternyata Bapak Ibu, gereja itu mendorong umat itu kalau bisa bisnisnya itu bisnis yang berskala kecil dan menengah. Jadi gereja Katolik lebih prefer bukan konglomerasi,
karena mungkin akan mengakibatkan monopoli dan lain sebagainya ya, sehingga tidak merata ya. Lalu yang ketiga, ensiklik yang ketiga itu dari Bapak Paus Yohanes Paulus II, itu ini lebih detail ya, soal desentralisasi produksi ya. Jangan kasih di satu perusahaan produksi yang besar ya, dibagi-bagi. Misalnya kita punya toko baju ya, rame ya, jangan kasih ke satu pabrik aja yang gede ya, konveksi yang besar. Mungkin di sekitar kita ada konveksi-konveksi yang lebih kecil, kita bisa bagi ke mereka. Jadi pemerataan, Bapak Ibu. Ya, inilah dokumen-dokumen gereja yang bisa kita pakai, yang dipakai di dalam pertemuan ketiga ini. Dan yang terakhir, tentunya sekali lagi ini adalah acaranya Komisi PSE yang menuntut kita kalau bisa ada aksi nyatanya, komitmennya. Ya. Ada beberapa contoh di buku, di dokumen, di buku pegangan itu ada. Ya, saya kasih sedikit penjelasan aja. Misalnya contoh soal kesempatan kerja. Ya, itu ada program Ayo Kerja. Maka dicek dulu, disurvei dulu Bapak Ibu. Di paroki Bapak Ibu ada nggak program Ayo Kerja ini? Kalau ada, tampilkan. Ya, ingat fokusnya umat KLMTD. Dan juga jangan lupakan umat kita yang difabel. Ya, kalau bisa ada cari kerjaan buat mereka itu lebih bagus. Bapak Ibu bisa terlibat sebagai pemberi kerja kalau yang punya perusahaan, atau Bapak Ibu bisa jadi pendamping atau pendata. Mendata ya jumlahnya berapa, atau pendamping dalam arti misalnya Bapak Ibu punya pengalaman bisa melatih mereka skill untuk kerja. Ya, itu yang program untuk kesempatan kerja. Kalau untuk usaha bisnis, Bapak Ibu ya usaha mikro, paling simpelnya Bapak Ibu bisa ya menyisihkanlah uang belanja ya. Jangan semua beli di toko retail modern. Misalnya sekali belanja sebulan 6 juta ya di salah satu toko retail modern, ya sekali-sekali dibagi ya buat toko kelontong yang ada dekat rumah, ada warung dan lain sebagainya. Itu pemerataan ya Bapak Ibu. Dan juga mempromosikan yang punya sosmednya lumayan followernya, kayak Romojo ini kan luar biasa. Romojo ya sering membantu UMKM umat nih ya di dalam sosial medianya ya. Itu kita pakai. Atau juga kalau Bapak Ibu punya pengalaman dalam ini, misalnya udah 15 tahun di retail ya, bisa bantu dalam program SABUK, Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Bantu mereka gimana sih jualan online, gimana sih inventorinya, bagaimana promosinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ikut terlibat dalam gerakan koperasi. Ini gerakan koperasi udah lama, programnya PSE yang sudah lama sekali. Tapi dengar-dengar udah mulai makin meredup ya. Makanya kita promosikan lagi. Dan Bapak Ibu tahu nggak, ini sedikit fun fact aja, saya juga baru tahu bahwa credit union atau koperasi kredit simpan pinjam itu ternyata yang mempopulerkan di dunia adalah gereja Katolik. Kita mesti bangga. Tahun 40-an itu populer gara-gara gereja Katolik membawa, dan dipopulerkan di negara-negara Amerika Latin dulu, lalu menyebar ke ini. Di Indonesia pun juga dipopulerkan oleh Romo SC. Ya, jadi ini kita coba. Makanya survei dulu di gereja, koperasinya butuh apa, ya, ajak umatnya untuk ikut aktif, ikut menabung di koperasi dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, itu dari saya untuk topik ketiga. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ngomongnya kecepatan, tapi nggak usah khawatir, ada bahannya, dan juga video ini juga direkam, ya mungkin bisa ditonton berikutnya. Ya, oke. Untuk topik keempat, saya akan serahkan rekan saya, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan.